A'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua, solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana sahurnya hari ini? Tadi semuanya bangun pagi untuk sahur kan? Iya. Barakallah yang hari ini sudah meniatkan diri untuk berpuasa. Bagaimana puasanya 5 hari di awal ini? Berhasil sampai waktunya berbuka atau ada yang sudah batal sebelum waktunya berbuka? Barakallah. Untuk anak-anak semua terutama kelas 5 yang sudah balik itu berarti sebaiknya sudah full ya. Sudah full 5 hari ini berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk anak-anakku yang kelas 1 berarti masih belajar, masih latihan, tapi tetap diniatkan berpuasa dari terbit fajar sampai akhir terbenamnya matahari ya. Alhamdulillah banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa di hari yang keberapa? Ya, di hari yang kelima. Di hari yang kelima ya. Barakallah untuk anak-anak semua yang dari awal, dari hari pertama bulan puasa sampai hari ini masih bisa berpuasa full. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah yang harus senantiasa kita syukuri. Banyak orang-orang yang ingin menjalankan ibadah puasa di tahun ini, tahun berapa? Tahun 1442 Hijriah, tetapi umurnya tidak sampai pada hari ini. Ya, maka kita harus senantiasa mensyukuri dan bersemangat untuk menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang menjadi contoh bagi kita, yang menjadi panutan bagi kita. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya ya. Nah, anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustazah akan sedikit menyampaikan tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang ada di dalam tahun Hijriyah. Ada berapa bulan di dalam tahun Hijriyah? Ya, ada 12 ya. Apa saja? Yaitu bulan Al-Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Lah, dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan utama, namanya bulan haram. Bulan haram itu apa saja? Bulan Al-Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah, selain bulan haram ini berarti semua amalan kita ketika berada di bulan haram insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah, selain 4 bulan ini ada 1 bulan yang mulia, yang utama, yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam, yaitu apa? Bulan Ramadan. Iya. Kenapa bulan ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam? Karena bulan ini adalah salah satu bulan untuk kita memanen pahala, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Bulan untuk kita melatih diri kita, untuk membiasakan diri kita dalam kebaikan-kebaikan. Bulan di mana kita mampu membelenggu, mengikat setan, karena di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup karena banyaknya amalan-amalan ibadah kebaikan yang kita lakukan. Di bulan Ramadan ini kenapa namanya Ramadan ya? Kenapa namanya Ramadan? Ramadan itu
salah satu artinya adalah panas. Para ulama mengartikan panas di sini bahwa di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita itu dibakar sehingga panas. Perintah puasa turun ketika tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah, 2 tahun setelahnya perintah untuk berpuasa ini turun, yaitu di hari Senin bulan Sya'ban, yaitu dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyinya anak-anak? Yang kelas 5 kemarin ada ya materi PABP tentang turunnya perintah berpuasa? Pasti sudah hafal. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Ramadan ini disediakan oleh Allah untuk waktu kita melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa, lebih bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu lebih dekat dengan Allah. Takwa itu seseorang yang bisa dengan mudah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, berarti kita sebagai orang yang beriman harus merasa dipanggil, diajak untuk menjalankan ibadah puasa ini ya. Karena kita merasa bahwa kita adalah orang beriman, berarti kitalah yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa ini. Lah, ibadah puasa ini adalah ibadah yang apa? Terutama di bulan puasa ya. Ibadah puasa di bulan puasa, yaitu di bulan Ramadan, berarti wajib hukumnya. Siapa yang wajib menjalankan? Yang pertama, umat muslim, orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya Islam. Yang kedua adalah, salah satunya syaratnya adalah sudah balik ya. Sudah balik, terutama ini anak kelas 4, anak kelas 5, banyak yang sudah balik ya, yang akhwat sudah banyak yang balik. Berarti itu sudah wajib. Lah, perintah puasa ini wajibnya seperti wajibnya kita menjalankan sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau misal ditinggalkan, berarti kita harus mengganti ya. Berarti kita hutang. Untuk anak-anak yang masih berumur 7 tahun, anak-anak kelas 1 itu berarti sudah mendapatkan perintah. Seperti halnya perintah sholat itu diberikan kepada anak yang usianya sudah 7 tahun. Sudah wajib latihan ya untuk berpuasa. Puasa itu bagaimana Ustazah? Puasa itu adalah menahan diri dari haus dan lapar dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti kalau misal latihan boleh nggak Ustazah puasa setengah hari? Tidak ada yang namanya puasa setengah hari. Tapi kalau misal kita masih latihan, masih anak-anak, boleh misal ketika ditahan malah menjadi pusing, malah menjadi sakit, kita boleh berbuka di situ. Tapi berarti kita belum berhasil ya. Tidak ada niat puasa setengah hari. Dari awal kita harus meniatkan berpuasanya dari mulai terbit fajar, dari mulai sahur sampai terbenam matahari ya. Untuk masalah nanti berhasil full atau tidak itu kita usahakan dulu ya. Ustazah, kalau puasa itu badannya jadi capek, lemas, pengennya tidur-tiduran. Iya, karena asupan energi kita, gizi kita terstop ya. Sementara yang biasanya kita makan di siang hari, di pagi hari, terus jajan, jadi tidak jajan, jadi tidak makan, makanya kita badannya akan merasa lemas, merasa malas-malasan. Tapi itu tidak boleh diikuti. Karena sebenarnya dengan kita berpuasa, kita dapat membelenggu syaitan.
Maka dikatakan bahwa di bulan Ramadan para setan-setan itu dibelenggu, diikat. Kenapa dibelenggu dan diikat? Karena mereka harusnya tidak bisa menggoda kita untuk melakukan keburukan atau melakukan hal-hal yang sia-sia karena kita sedang berpuasa. Barang siapa berpuasa karena iman dan takwa kepada Allah, insya Allah Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi kalau misal kita berpuasa bukan sebagai alasan kita tidak berangkat bimbel belajar, kita tidak terus tidur-tiduran saja, tidak belajar, tidak membantu orang tua, itu bukan sebagai alasan. Anak-anak tahu tidak? Di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan bulan kedua Hijriyah, Rasulullah itu pada waktu berpuasa beliau juga melakukan perang. Ya. Perang apa, Ustazah? Perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat besar, dipimpin langsung oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabatnya. Ada berapa? Kaum muslimin itu hanya 300 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy, orang-orang musyrikin dengan perlengkapan senjata yang lengkap, dengan baju-baju perangnya, ada 1000 pasukan. 300 dibandingkan 1000 pasukan. Dan orang-orang muslimin, orang-orang mukmin, para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah, mereka tidak makan dan tidak minum ketika perang karena berpuasa. Justru karena berpuasa itulah Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang muslim, bagi para sahabat untuk memenangkan perang tersebut. Ini bisa menjadi teladan bagi kita bahwa puasa bukan sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Sekarang tidak ada perang, alhamdulillah ya. Maka kita berperangnya dengan diri kita sendiri, berperang untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik. Contohnya misal kita berpuasa tapi tidur, terus lupa untuk sholat duhur, ketiduran. Puasa itu kan wajib, sholat juga wajib. Yang wajib tidak boleh meninggalkan atau menggantikan yang wajib, ya. Kalau misal kita puasa tetapi kita tidak sholat, sama saja, berarti gugur pahala puasanya, dapat dosa meninggalkan sholat dan gugur puasanya, ya, tidak dapat pahala puasanya. Saat berpuasa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia, misalnya seperti bermain HP sampai tidak memperhatikan waktu misalnya, ya. Berarti itu tidak boleh, ya. Tidak boleh karena dapat mengurangi pahala puasa. Apalagi kalau misal yang kita lihat di HP itu adalah hal-hal yang tidak baik. Terus kita berpuasa, kita juga membantu orang tua. Membantu orang tua adalah hal yang baik. Tapi karena sibuknya membantu orang tua, masak kolak misal, ya, masak kolak, terus sampai lupa untuk sholat asar, ya. Itu juga tidak boleh, sholat asarnya ditinggalkan, berarti kita mendapatkan dosa, ya. Terus pahala puasanya juga sia-sia, hanya dapat haus dan lapar. Kata Rasulullah, ketika datang bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu, kemudian pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Siapa yang dapat membelenggu setan? Dengan izin Allah, sebenarnya kita pun dapat membelenggu setan, dapat mengikat setan. Dengan apa? Tentunya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Karena banyaknya amalan-amalan solih yang bisa dilakukan di bulan Ramadan dan nilai pahalanya berlipat ganda. Misalnya kita berpuasa karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, hanya karena Allah, kemudian diisi dengan hal-hal yang positif, tetap menjalankan sholat 5 waktu, ditambah dengan perbanyak membaca Al-Quran, kemudian ditambah dengan membantu orang tua, maka syaitan tidak akan mudah untuk menggoda kita karena kuatnya azam, kuatnya niat kita beribadah karena Allah. Nah, maka dengan demikian seolah-olah syaitan itu terbelenggu, terikat, tidak bisa menggoda kita.
Namun ketika kita berpuasa tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya tidak jujur, tidak taat kepada orang tua, kemudian lebih banyak malas-malasan, tidur-tiduran sampai meninggalkan sholat misalnya, berarti kita belum bisa membelenggu syaitan, kita masih kalah dengan syaitan. Nah, padahal orang-orang yang berpuasa itu pahalanya sangat besar, ya, pahalanya sangat besar, sehingga seolah-olah kata Rasulullah, pintu-pintu surga itu sampai terbuka lebar karena banyaknya pahala yang akan kita dapatkan, dan kita akan ketika di bulan Ramadan dijauhkan dari pintu neraka ditutup. Amalan-amalan ibadah lain itu pahalanya sudah ditentukan. Misalnya ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya berapa? Satu hurufnya saja itu 10 kebaikan. Apalagi kita membaca Al-Quran 1 lembar, maka pahalanya banyak. Tetapi ketika kita berpuasa, pahalanya yang menentukan adalah Allah, yang memberikan adalah Allah langsung. Pahala puasa itu sangat besar karena diberikan langsung dan ditentukan langsung oleh Allah, tergantung bagaimana kesabaran kita, keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah puasa, kesabaran kita dalam menahan hawa nafsu kita. Karena ketika kita berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi juga untuk menahan nafsu buruk yang ada di dalam diri kita. Kalau misal kita berpuasa tetapi masih banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kadar pahala yang akan diberikan oleh Allah itu berkurang. Padahal apa yang diberikan Allah itu sungguh sangat besar, karena Allah Maha Pemberi. Allah akan dapat memberikan semua yang akan kita inginkan. Tidak ada pemberian yang paling baik selain pemberian dari Allah. Nah, anak-anak semua, maka hendaknya ketika kita berpuasa senantiasa mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, agar pahala kita, pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang senantiasa menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan sabar, ia akan mendapatkan syafaat dari puasanya. Dia akan mendapatkan pertolongan dari puasanya itu. Orang-orang yang rajin berpuasa, apalagi dia berpuasa di bulan setelah bulan Ramadan, puasa sunnah, maka dia akan mudah masuk surga dengan pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan, pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Anak-anak, lalu bagaimana ya agar kita bisa tahan berpuasa? Bagaimana agar kita bisa menjalankan ibadah puasa full? Apalagi dapat menjalankan puasa 30 hari full dalam bulan Ramadan. Caranya adalah anak-anak bisa meminta bantuan dengan orang tua. Nah, bantuan apa? Yaitu yang pertama, mengatur waktu tidurnya. Ya, ketika bulan puasa, maka aktivitas kita akan lebih banyak dilakukan di malam hari sebenarnya, ya. Maka kita harus mengatur waktu tidur kita. Jangan sampai kita tidur terlalu malam. Walaupun misalnya habis sholat tarawih saya biasanya tadarus ustazah di musola, di masjid, barakallah, bagus. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu malam di sana, ya, agar kita bisa memiliki waktu cukup untuk beristirahat. Nah, ketika kita istirahatnya cukup, maka kita akan mudah untuk bangun dan melaksanakan sahur. Sahur ini penting anak-anak, apalagi untuk anak-anak yang masih belajar berpuasa. Dengan sahur, dengan makan sahur, akan ada banyak keberkahan di situ. Kita akan mendapatkan asupan energi dan gizi yang dapat disimpan untuk menjalankan aktivitas di pagi harinya. Jangan sampai bermalas-malasan untuk bangun sahur. Nah, ketika sahur hendaknya kita niatkan berpuasa full, ya, tidak boleh niat setengah hari, karena pasti kalau niatnya setengah hari, zuhur nanti mau berbuka, pasti ketika datang waktu zuhur akan merasa lapar dan tergoda untuk makan. Diniatkan dulu dari awal, diniatkan untuk puasa
puasa full dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jika demikian, insya Allah nanti akan kuat ya, akan kuat menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri dari hal-hal yang tidak baik ya. Urusan nanti misal tidak kuat atau lemas dan lain sebagainya, kalau kita kuat niatnya, kuat azamnya, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Berikutnya berbuka, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka, tentunya sebelum berbuka selalu ingat berdoa terlebih dahulu. Berdoa karena Allah telah memberikan kekuatan kepada kita menjalankan ibadah puasa di hari tersebut, mensyukuri atas rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita di hari itu. Ketika berbuka tidak boleh berlebih-lebihan. Biasanya karena paginya lapar, siangnya lapar, kemudian ketika berbuka berlebih-lebihan, banyak makan kolak sudah, makan es buah, makan yang lainnya, sampai perut kita kekenyangan. Kalau misal perut kita kekenyangan, maka akan susah untuk menjalankan sholat maghrib, menunda-nunda sholat maghrib, terus susah untuk menjalankan ibadah sholat sunnah tarawih. Terus ketika tidur jadi terlalu pulas, tidak bisa bangun untuk sahur. Nah, ketika kita makan berlebih-lebihan, berarti yang pertama tadi kita apa? Kalah dengan syaitan ya, berlebih-lebihan. Kemudian siangnya, kalau kita makannya berlebih-lebihan, siangnya akan lebih lapar ya. Jadi bisa minta tolong sama orang tua untuk bisa mengingatkan kita agar tidak berlebih-lebihan dalam makan berbuka maupun makan sahur. Anak-anakku yang solih dan solihah semua, Ustazah berharap di bulan Ramadan ini anak-anak semua dapat maksimal menjalankan ibadah puasa, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa full ya, 1 bulan penuh. Yang masih belajar tetap berusaha, jangan sampai kalah dengan syaitan ya. Jangan sampai kita tidak berpuasa hanya karena tergoda oleh makanan ya, anak-anak semua. Dan tetap dijalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya, sholat sunnah tarawih, apalagi ibadah wajibnya, sholat 5 waktunya, jangan sampai terlewat karena kita tertidur ya. Nah, anak-anak bisa mengisi aktivitas bulan Ramadan ini sesuai dengan buku yang ada di panduan buku Citra. Tapi apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan, selalu niatkan karena Allah, agar kita mendapatkan pahalanya, tidak hanya mendapatkan lelah dan lapar saja. Dari Ustazah cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perilaku dari Ustazah yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Insya Allah saling memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.